Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dina Suhu Ashifa, dalam mata pelajaran IPA. Untuk minggu ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa perbedaannya? Gambar yang pertama adalah mobil. Mobil dikatakan dapat bergerak, tetapi mobil bukanlah makhluk hidup. Gambar yang kedua adalah pohon. Pohon terlihat tidak dapat bergerak, tetapi pohon termasuk makhluk hidup. Oleh karena itu, kita mengklasifikasikan benda di sekitar kita menjadi dua jenis, yaitu benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Nah, seperti mobil, ada benda yang dapat bergerak belum tentu hidup. Dan seperti pohon, ada benda yang tidak bergerak tetapi belum tentu benda mati. Oleh karenanya, kita perlu mengklasifikasikan benda-benda di sekitar kita tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu ciri-ciri benda tak hidup. Dapat dibaca seperti yang ada di layar. Saya beri contoh pada poin nomor 1. Dikatakan bahwa benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak tanpa bantuan. Contohnya tadi adalah mobil. Mobil tanpa adanya bensin tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda yang hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Bergerak sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif artinya dia dapat berpindah tempat. Contohnya adalah manusia yang sedang berjalan, ikan yang sedang berenang, dan burung yang sedang terbang. Sedangkan bergerak pasif contohnya adalah pohon, yaitu bergerak tetapi tanpa berpindah tempat. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, bernafas di sini saya gambarkan adalah sistem bernafas. Di mana manusia ketika bernafas, inhale dia akan menghirup gas oksigen dan ketika exhale dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Itulah yang disebut ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama dikatakan makhluk hidup yang heterotrof atau makhluk hidup yang memerlukan makanan tetapi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti manusia. Kita manusia perlu makan tapi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Hewan juga perlu makanan tetapi ia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan makhluk autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tanaman, pohon, ya. Di sini tanaman akan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis berupa glukosa. Seperti itu ya. Paham? Insya Allah paham. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang di sini contohnya ada tanaman yang bertumbuh dari yang awalnya tunas, memiliki daun, selanjutnya memiliki bunga. Contohnya lagi adalah manusia. Dari bayi dia akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Begitu juga halnya dengan hewan, dari telur menetas menjadi ipik lalu menjadi hewan induk atau dewasa. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang memiliki sifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Manusia dari bayi hingga dewasa, ketika sudah dewasa tidak bisa kembali menjadi bayi. Itulah irreversibel. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsang ini kita contohkan yaitu ada bunga putri malu yang ketika kita sentuh dia akan mengincup. Nah, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas ya, disebut iritabilitas ini
timbul dari lingkungan. Tidak hanya berupa sentuhan, tetapi rangsangan dapat juga berupa cahaya, panas, maupun dingin. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Di sini contoh yang saya berikan adalah bunglon. Bunglon, dia akan beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara merubah warna tubuhnya. Adaptasi sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi yang seperti apa? Contohnya adalah burung memiliki paruh yang berbeda-beda. Bentuk paruhnya sesuai dengan jenis makanannya. Kalau adaptasi fisiologi, contohnya adalah unta yang memiliki uh, kantong air yang ada di punuknya. Nah, kantong air ini memiliki fungsi apa? Untuk menampung air. Itulah adaptasi fisiologi. Sedangkan adaptasi tingkah laku contohnya adalah cumi-cumi ataupun gurita. Ketika dia bertemu dengan musuh, dia akan mengeluarkan tinta. Itulah adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah lakunya menyesuaikan dengan lingkungannya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Nah, berkembang biak itu sebagai proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Bisa juga disebut sebagai reproduksi. Jadi makhluk hidup itu pasti menghasilkan individu baru. Itulah yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, atau yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu apa? Zat sisa itu zat yang tidak diserap dan tidak digunakan oleh tubuh. Zat-zat ini cenderung bersifat racun. Pengeluaran zat sisa itu melalui proses yang namanya ekskresi. Zat sisa yang biasa dibuang oleh tubuh atau dikeluarkan oleh tubuh, yang pertama saya contohkan adalah zat sisa dalam bentuk keringat. Yang kedua, zat sisa dalam bentuk urin ketika kita buang air kecil, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi klasifikasi yang secara luas. Nah, seperti ini. Ketika kita di muka bumi, kita melihat ada banyak sekali hewan di seluruh dunia ini. Tidak juga hewan, ada juga tumbuhan. Masing-masing hewan dan tumbuhan di tiap negara atau tiap daerah pasti berbeda-beda. Bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Nah, bagaimana cara kita melihat pengelompokannya, melihat ciri-cirinya, itu sulit ya kalau kita mempelajari hewan ini satu persatu, sehingga kita memerlukan klasifikasi atau kita perlu untuk belajar klasifikasi. Contoh gini, ketika kita ke kebun binatang, di kebun binatang pasti banyak hewan, tapi hewannya apakah sama semua? Tidak ya, pasti berbeda-beda. Ada hewan-hewan yang kecil, ada hewan-hewan yang besar, ada hewan-hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan-hewan juga yang memakan daging gitu. Bagaimana cara kita bisa mengelompokkan hewan-hewan tadi? Contoh, hewan-hewan yang makan daging apa saja? Hewan-hewan yang makan tumbuhan apa saja? Nah, itulah tadi tujuannya untuk klasifikasi. Nah, selanjutnya ketika kita ada di pasar, contohnya ya, ketika kita di pasar, kita melihat pedagang itu sudah mulai mengklasifikasikan dagangannya. Contoh seperti ini. Pedagang-pedagang sayur akan berkumpul dengan pedagang-pedagang sayur, ya. Dan pedagang buah akan berjualan dan berkumpul bersama para pedagang buah. Selain itu, pedagang sendiri mengklasifikasikan dagangannya dengan cara apa? Nah, jeruk dimasukkan ke dalam keranjang yang berisi jeruk semua. Sedangkan anggur dimasukkan ke dalam keranjang yang berisi anggur semua. Ketika buah-buahan itu tercampur berarti tidak terkelompokkan dengan baik. Cara pengelompokan yang baik bisa kita tiru atau kita contoh melalui kegiatan pedagang pasar ini dengan cara menaruh barang-barang ke dalam satu keranjang. Itu tadi contoh
sederhana prinsip klasifikasi. Sehingga klasifikasi dapat dikatakan sebagai pengelompokan makhluk hidup. Seperti itu ya. Nah, untuk definisinya, klasifikasi itu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Contoh tadi buah. Buah jeruk memiliki ciri yang sama dengan buah jeruk, maka dari itu buah jeruk tersebut dimasukkan dalam satu keranjang yang sama. Kalau ada buah apel, apakah memiliki ciri-ciri yang sama dengan jeruk? Nah, karena tidak memiliki ciri-ciri yang sama, maka tidak dimasukkan dalam satu keranjang yang sama. Seperti itu ya. Nah, tujuan klasifikasi itu ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum dan tujuan khusus ini bisa kalian baca seperti yang ada di layar untuk menghemat waktu ya. Nah, selanjutnya, pada awalnya klasifikasi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kelompok yang berukuran kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok tadi yang berukuran besar dan berukuran kecil tadi, nah, ketika kita lihat itu semakin ke bawah persamaan antar anggota kelompoknya akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai takson. Takson pada awalnya diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus yang mempelajari ilmu taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya beri contoh tingkatan takson yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Di sini ada kingdom sampai spesies. Dari kingdom ke spesies, semakin ke bawah ke sini akan memiliki persamaan yang semakin banyak. Sedangkan dari spesies ke kingdom itu memiliki persamaan yang semakin sedikit. Sedangkan perbedaannya dari kingdom ke spesies akan memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Nah, nanti tentang klasifikasi tentang tingkatan takson akan kita bahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya. Pertemuan untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu, seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, share, dan like video pembelajaran kali ini agar teman-teman kalian yang belum melihat dan menonton materi pada hari ini dapat segera ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Jangan lupa juga untuk mencatat materi ini di buku catatan masing-masing. Lalu kerjakan latihan soal pada Google Sites dengan mengklik tombol kuis klasifikasi makhluk hidup yang telah saya taruh tombolnya di bawah video ini. Seperti itu ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.